Saya nggak dengar suaranya. Halo, udah dengar dulu. Udah dengar belum, Miss? Suaramu mantul loh. Kamu lagi nonton saya, tak? Iya. Dimatiin dulu. Ini lagi nonton, Miss. Dimatiin dulu. Kalau nggak suaranya mental ke saya. Oh. Ya, Miss. Udah, Miss. Oke, ada apa? Miss, tolong bantu saya, Miss. Udah hampir ini 1 bulan istriku selalu dimarah-marahin terus sama majikannya. Terus? Ini, Miss, ceritanya. Selama 1 tahun ini disuruh kerjanya di tempat judi. Di tempat judi? Judi mana? Di tempat judi di sini. Di sini tuh di mana? Di CSWB. Di kos WB? Iya. Orang Indonesia kerja di tempat judi di kos WB di Hong Kong? Iya, Miss. Terus? Saya dan istri itu menolak sebenarnya. Kamu ada di Hong Kong juga? Kamu ada di Hong Kong? Saya di rumah, Miss. Saya di rumah. Kok kamu yang menolak, gimana maksudnya? Gini, istri juga menolak sebenarnya, tidak mau kerja di situ. Hah? Oke. Cuma si majikan kalau nggak mau kerja di situ dikeluarkan, Miss, dari situ. Istri saya di situ di tempat majikan itu udah 5 tahun. Nah, 1 tahun ini disuruh kerjanya di tempat judi. Saya menolak tuh, Miss. Istri juga menolak. Kayak gitu. Setiap hari kalau dia menolak, istri saya menolak, langsung 1 hari full dimarahin. Kayak tertekan gitu, Miss. Diintimidasi kayak gitu. Saya pengen istri saya udah kontrakan tinggal 8 bulan lagi, Miss. Tapi istri saya memberatkan uang tip gitu. Nggak, istrimu aja nggak komplain, kok kamu yang komplain? Enggak, istri saya juga komplain, Miss. Nyatanya dia nggak cari saya? Enggak, dia nggak nyari, Miss. Lah iya? Saya yang telepon. Iya, karena yang bersangkutan adalah istrimu. Enggak, gini, Miss. Istri saya juga sama, Miss, sebenarnya. Sama. Jangan pakai handfree, jangan pakai handfree. Oke. Istri juga sama, Miss. Sebenarnya kalau mau laporin dia juga yang kena. Gitu. Wah, saya nggak percaya loh di Hong Kong ada tempat judi loh. Justru itu, Miss, itu kan ilegal. Akurat nggak? Akurat, sumpah demi Allah, Miss. Bukan, buktinya apa? Buktinya gimana? Nanti di tempatnya saya tahu, udah difoto, rumahnya juga tahu. Data-datanya sudah dikirim ke saya? Belum, nanti saya kirim, Miss. Saya minta tolong gini, Miss. Saya minta tolong, Miss itu koordinasi sama si majikan aja dulu, biar jangan sampai kerja ke judi lagi, biar di rumah tangga aja. Tapi nggak terima si majikan. Istri juga ngotot, Miss, ngotot banget pengen keluar dari situ. Kalau istri saya yang melaporkan ke Miss, dia takut banget, Miss. Terus? Takut banget dia. Makanya saya yang laporin ke Miss. Takut diintimidasi. Nggak dilaporin aja gini terus tiap hari. Tertekan gitu, Miss.
lama-lama dia stres. Apa tempatnya, terus alamat rumahnya apa dikirimin sekarang, Mas? Terus mau ngapain? Wong istrimu aja nggak mau telepon saya, kan nggak boleh saya ikut campur. Wong saya nggak diajak, ya harus dia sendiri yang telepon saya. Karena kamu sendiri dia yang kena, Miss, sama majikannya. lah terus kamu tidak mau istrimu yang kena, suruh saya yang kena sama polisi Hong Kong. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah yang ngelaporin dia sendiri. Kamu bukan siapa-siapa, kamu ada di Indonesia, kamu nggak tahu apapun. Enggak, sebenarnya gini, Miss, kepengennya saya si Miss ngomong saja sama majikan, nomor teleponnya juga ada, pengennya kayak gitu, Miss. Terus saya itu sebagai apa telepon majikannya? Karena kalau di Hong Kong ini saya telepon majikannya, saya yang dipenjara. Kamu nggak ingin bojomu kena apa-apa, tapi saya yang dipenjara gitu. Aduh, tapi sampai sekarang, Miss, saya kasihan. Bukan, kamu, inilah yang lucu. Istrimu sendiri nggak nyari saya. Istrimu tidak nyari saya. Kamu nyuruh saya cari majikannya. Tahu nggak undang-undang di Hong Kong ini? Saya yang kena, saya yang bisa dipenjara. Jadi saya nggak paham ini. Kamu itu minta tolong atau menjebak saya? Itu namanya kamu nyuruh saya mati. Karena kamu tidak tahu aturan di sini. Maka dari itu saya yang tahu aturan sini, suruh istrimu yang telepon saya. Karena itu bagi saya adalah jebakan gitu loh. Saya boleh menolong orang, tetapi bukan saya yang harus masuk penjara. Saya yang ngajari kalian, bukan kalian ngajari saya bagaimana caranya. Kan lucu jatuhnya. Konsepnya nggak gini, nggak boleh saya itu telepon majikan. Saya nggak kenal majikannya. Kamu harus cari agennya. Apa harus minta bantuan sama siapa, Miss, biar jangan sampai tertekan tiap hari gitu, Miss? Ya istrimu suruh telepon saya. Kalau dia tertekan, dia harus terima konsekuensinya. Kalau dipecat ya wajar, karena dia udah tertekan. Jadi untuk bekerja di luar negeri, kalau tidak sanggup, dia yang harus speak up, dia yang harus berbicara. Kalau orang lain yang berbicara, yakin. Karena saya pernah loh ditelepon oleh keluarga, anak itu tertekan, ternyata anak itu nggak tertekan kok. Ada orang Indonesia yang telepon saya, istrinya tidak digaji, ternyata digaji kok. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan karena kamu tidak ada di situ. Kamu kata istrimu, coba istrimu suruh telepon aku, tapi istrimu takut. Kan saya bisa datang langsung ke tempat judinya dia, saya grebek dengan polisi. Kalau itu yang disampaikan benar, tetapi kalau yang disampaikan fitnah, dia sendiri yang kena jebakannya. Paham? Aslinya, iya paham. Aslinya sih bener, Miss. Cuma istri saya takut banget. Ya udah, kalau dia takut apalagi saya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan instansi, saya bukan DPRD, DPR RI. Saya bukan. Saya menolong yang bisa saya tolong. Gak bisa kamu nyuruh saya seperti apa dan bagaimana. Oh, jadi yang penting istri saya dulu yang teleponnya istrinya. Iya, data harus dikirimkan ke saya, langsung saya laporkan sama KJRI. Kalau memang kasusnya parah. Kalau enggak, berarti kan istrimu enjoy aja. Sama dengan orang bilang, Miss Yuni, istriku dipaksa ditompaki majikan. Tetapi saat saya berbicara, ternyata dia menikmatinya karena digaji. Lah sama aja saya bunuh diri dong. Benar gak sih? Iya sih, memang bener sih, Miss. Jangan. Terus bagaimana, Miss, solusinya? Istrimu telepon saya. Tapi kalau istri saya telepon, Miss, istri saya nggak apa-apa kan, nggak sampai kena kasus. Saya nggak paham kasus apa sih sebenarnya. Ya kasus kayak misalkan di tempat judinya digerebek gitu, istri saya kena nggak gitu? Ya saya nggak tahu, makanya suruh istrimu telepon saya dulu gitu loh. Kan saya nggak tahu duduk permasalahannya apa yang kamu sampaikan itu benar atau tidak. Wong dia bekerja sana sudah 5 tahun. Iya, ini Miss, kerja dipaksa di judi itu sekitaran 6 bulanan gitu. Dipaksa itu sekali. Tapi kalau sudah 6 bulan berarti menikmati. Ya terpaksa, Miss, sebenarnya. Kamu bilang terpaksa, kalau istrimu menikmati?
Enggak, sebenarnya enggak menikmati, Miss. Cuma takut aja itu. Kena intimidasi. Kenapa? Diintimidasi. Takut ya. Dia sudah kerja 5 tahun loh, kok diintimidasi gimana sih? Kan nggak perlu takut. Kalau memang diintimidasi, lapor KJRI, lapor polisi kalau memang istrimu benar. Kalau selama 4 tahun sih biasa, nggak dikerja di judi gitu. Selama ini aja, sekarang ini. Ya karena saya tidak paham dengan apa yang kamu sampaikan ya. Karena di Hong Kong itu perjudian dilarang. Nggak boleh. Dan jika ada itu adalah di Macau, 1. Kedua, mungkin disuruh tamacok itu aja. Jaga tamacok atau apapun. Dia nggak perlu jaga kayak apa. Tetapi itu tetap ilegal. Kalau memang iya, sebentar, kalau memang iya sambungin aja sama istrimu, selesai. Kalau enggak berarti kan drama. Karena saya maunya sat yes, gitu aja. Nanti ngomongin dulu sama istri, Miss. Ya kondisikan dulu dengan istrimu ya. Ya, nanti ditelepon lagi kalau udah siap ya. Oke, siap. Ya udah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, saya ingatkan buat kalian semua, jangan main drama. Saya tidak tahu harus ngomong apa sama kalian, tapi intinya satu hal, jangan main drama. Keluargamu yang ada di Indonesia itu nggak paham peraturan, nggak usah main drama. Kemarin ada anak yang drama, katanya dikejar-kejar polisi sampai ke rumah majikan, sampai didatangi batalion berapa satu grup. Ternyata dia punya utang gendeng karo lanangan kapal tanker. Ada juga orang yang katanya sama majikan kerja 5 tahun tidak digaji. Setelah dikonfirmasi dengan yang punya, ternyata mereka itu melakukan mutual agreement yang dimana tidak digaji tapi disuruh dodolan. Jadi jangan, saya nggak boleh telepon majikannya. Jangan nyuruh saya telepon majikan. Kamu nggak tahu peraturan yang ada di sini. Nggak mungkin bojomu ini dipaksa sekali. Lek 6 bulan kuwi berarti menikmati drama nih, ojo kebarengeten. Tolong ya, di Hong Kong nggak ada tempat judi ya. Kalau sampai ada, rasakan itu akan menjadi fitnah. Nggak ada tempat judi di Hong Kong kecuali tamacok. Ada saja. Aku gak ngerti loh ngomong apa kalian itu, wes terserah. Saya itu tidak semua apa yang terjadi itu tahu loh teman-teman ya. Tolong, nggak ngerti saya harus ngomong apa. Bener, kadang-kadang saya nggak paham saya harus ngomong apa dan bagaimana. Jadi wes sak karepmu lah. Moro-moro misuni kon telepon majikane yo ambiar no rek. Lek gawe ontran-ontran yo ojo nemen-nemen to ya Gusti. Halo.